Agnes Dwi Astuti absen 1. Diagram pecah atau diagram scatter atau diagram taburan scatterplot adalah sebuah diagram yang digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif atau sering disebut sebagai data bivariat. Diagram pecah sering digunakan untuk menunjukkan apakah ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara dua variabel kuantitatif pada data bivariat. Kedua variabel tersebut dinamakan variabel bebas yang disimbolkan dengan X dan variabel tingkat yang disimbolkan dengan Y. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu mengetahui pola yang terbentuk dari titik-titik koordinat pada diagram tersebut. Dalam diagram tersebut, sebuah garis dapat ditarik membagi dua titik koordinat pada kedua sisinya. Dari garis tersebut dapat diketahui memiliki relasi antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya ada manfaat diagram pecah. Yang pertama, membantu melihat apakah data relasi dapat berguna antar variabel. Yang kedua, membantu menentukan jenis persamaan yang akan digunakan untuk menentukan hubungan tersebut. Selanjutnya adalah variabel. Ada dua variabel dalam diagram pecah. Pertama, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Variabel bebas disimbolkan dengan huruf X. Variabel ini juga bisa disebut variabel independen, stimulus, input, predikator, serta variabel antecedent. Yang kedua adalah variabel tingkat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat disimbolkan dengan huruf Y. Variabel ini juga bisa disebut dengan variabel dependen, variabel respon, variabel output, variabel kriteria, dan variabel konsekuen. Selanjutnya, tren data. Ada tiga jenis tren data. Pertama, linear, tren data yang mendekati garis lurus. Kedua, non-linear, yang mendekati garis tegak lurus. Yang terakhir, tidak terbentuk, tren data yang tidak memiliki pola. Ini contohnya tidak berpola seperti gambar berpojok, jadi itu juga ada bentuknya. Yang kedua, linear negatif, bentuknya lurus dari sisi menurun lurusnya. Yang ketiga, linear positif, gambarnya lurus naik. Ini yang non linear positif, gambarnya melengkung tapi naik. Yang non linear negatif, gambarnya melengkung dari atas ke bawah. Selanjutnya ada korelasi. Ada tiga bentuk korelasi, yaitu positif, negatif, dan tidak berkorelasi. Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel ketika kedua variabel itu bergerak dalam arah yang sama. Contohnya, jika variabel X semakin tinggi, maka variabel Y juga semakin tinggi. Korelasi negatif. Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel ketika peningkatan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contohnya, semakin tinggi variabel X, maka semakin turun variabel Y. Yang ketiga, tidak berkorelasi. Tidak berkorelasi artinya hubungan antara dua variabel tidak mempunyai hubungan timbal balik dan tidak saling mempengaruhi jika terdapat perubahan pada salah satu variabel. Contohnya, jika saat nilai variabel X tidak mempengaruhi nilai variabel Y. Cara menggambar grafik. Cara menggambar grafik dengan cara yaitu tanpa aplikasi Excel dan dengan Excel. Yang pertama, tanpa aplikasi Excel, yaitu caranya yang pertama menentukan variabel bebas X dan variabel tingkat (ABY). Langkah kedua, membuat sumber data seluruh X dan juga sebagai sumber Y. Langkah ketiga, bagi kedua sumber dengan skala sama pada setiap sumber. Langkah keempat, membuat skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel X. Langkah kelima, membuat skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel Y. Langkah terakhir yaitu menggambarkan pasangan titik-titik X dan Y pada variabel kuantitatif tersebut. Selanjutnya, menggambar menggunakan Excel.
setelah diagram jadi, desain dan format pada diagram dapat diubah. Dengan cara mengeklik diagram tersebut dan akan muncul dua tab baru, yaitu tab desain dan tab format. Berikut saya akan contohkan mengaplikasikan grafik diagram benda menggunakan Microsoft Excel. Langkah pertama, input data yang akan dianalisis dan ingin diketahui pengujian hubungannya. Langkah kedua, blok semua data yang telah diinputkan. Yang ketiga, pilih insert. Lalu pilih menu spread. Lalu cara penanamannya dengan cara mengeklik 2 kali dan diklik add start element, lalu memilih axis title yang horizontal. Kita bisa menamai usianya. Yang kedua, kita bisa menamainya yang vertikal dengan nama tinggi badan. Untuk mengetahui pemahaman teman-teman semua, sini ada satu contoh soal, yaitu berikut adalah diagram bangsa yang menunjukkan hubungan antara usia dan ukuran sepatu di dalam siswa sama keluarga. Untuk soal yang A, bagaimana dan data pada diagram di atas, ada yang bisa? Saya ini menjawabnya, jadi jawabannya tidak terbentuk. Jadi dapat hadiah. Selanjutnya soal yang B, bagaimana korelasi antara ukuran sepatu dan usia siswa dan bisa? Saya. Jadi korelasi antara ukuran sepatu dan usia siswa adalah tidak ada korelasi antara hubungan usia siswa dan ukuran sepatu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih atas perhatian.